kita lihat sebelah kanan dulu ya kakak-kakak. 1, 2, 3, bawah. 1, 2, 3, tengah. 1, 2, 3, sebelah kiri terakhir. Kiri 1, 2, 3. Oke teman-teman ya, bisa dimulai 7 menit ya. Silakan. Di forum di horor dan ini comeback kamu. Ada kesulitan nggak sih saat menerapkan kesulitan ya mungkin ya tadi pertanyaannya untuk film horor ya itu pertama kali saya main horor, tapi diajak sama teman-teman dan dikasih kebebasan untuk improv, untuk enjoy bagian seninya, dan banyak saya belajar juga dari teman-teman seperti Wulan dan direktur Yani dan Om Pit. Jadi di film ini it was fun karena ya, setiap scene tuh pasti ada pelajaran yang baru. Gimana mau memainkan film horor, ketagihan gak? Kalian ini kan baru pertama kali, pasti sensasinya baru ngerasain nih. Capek cuman ya kemarin jujur nggak, ya capeknya kita capek bersama dan kita teman lama, jadi atmosfernya juga seru walaupun capek bersama, tapi was having fun, dan aku rasa perfilman juga harus ada funnya kayak gitu. Ada darah-darahnya banyak juga itu, sebelumnya kan pasti belum pernah nemuin di film-film yang kayak gitu. Buat aku sih enggak, ini nih Madam Darah nih. Ya, thank you. Ya salam, mungkin di sini serunya seperti apa main dua bulan sekaligus dan yang tadi berdarah-darah ternyata serunya seru sih, seru banget karena challenging juga, nggak pernah peranin dua karakter plus hantunya ya, jadinya sangat menguras tenaga dan mental, tapi itu lagi karena environment-nya sangat supportive juga dan semuanya daily-nya kayak kita banyak inside joke ya, dan kita banyak have fun juga on set, jadinya rasa capek itu hilang berarti. jadi kita lihat Ketagihan apa jadi hantu? ya jadi apa gitu orang lain gitu. Film horor lumayan capek sih ya, tapi kali setiap minggu pasti banyak belajarnya, jadi ini banyak belajarnya juga, pasti judul-judul lain juga banyak belajar. Iya. Kenapa kamu meminati di film? Karena kan mau ikut bagus. Iya betul. Kenapa sangat mau? Nah terus Wulan memilih untuk jadi main film apa budget lain atau karena keluarga? Boleh. Apa tadi sorry pertanyaannya sorry. Oh ya, dulu emang nggak mau karena emang aku ada sekolah juga. Emang aku orangnya ingin menyelesaikan sekolah dulu sebelum berkarir, dan waktu itu dapet kesempatan tahun 2021. Dan ternyata pas dilakuin, oh ternyata I like doing this and I love doing this, jadinya akhirnya keputusan juga dan ternyata suka. Saya waktu itu mungkin belum dicoba banget ya, bisa dicoba ternyata juga suka. Itu bisa dilihat nanti, siapa tahu ada juga, siapa tahu hanya stay di film dan web series sekarang. Shaolin bukan aku yang pilih sih, gitu. Jadi memang sebenarnya produser juga ada boleh kasih masukan pemainnya bisa juga mungkin juga, tetapi kayaknya kalau buat aku, karena kebetulan di sini sutradaranya juga tulis kan, maksudnya ceritanya juga dari dia, pasti dia udah punya bayangan-bayangan, dia ingin dan pingin karakter-karakter yang memerankan itu seperti apa untuk memerankan karakter-karakter yang dibuat. Jadi aku meleluasakannya ini, jadi dia yang casting Shalom dan casting namanya, dan dia yang menentukan. Termasuk saya main di sini gitu, karena saya nggak mau ya pusing kan orang udah produce this movie, there's a lot of things to do gitu, tapi bisa harus main juga gitu. Tapi ya udah, kata dia, aku udah nulis ini dari pertama ngebayangin Selailah itu muka kakak. Jadi ya udah, the role is also challenging for me gitu, maksudnya ada tantangan baru, kenapa nggak aku lakukan.
nungguin, jadi aku pinter-pinter ngatur pada saat ngurusin filmnya, kelar itu fokus ke main, jadi nggak gampang gitu. Jadi selalu lebih ke Yani yang memilih. Dan aku juga sempet titip pesan pas udah di casting dan ternyata dia cocok untuk selalu meranin Sarah Samira. Aku tuh bilang udah lah, nggak usah Shalom lah ya gitu, yang lain aja gitu. Males aja deh suara-suara sumbang nanti apa namanya, ibunya yang bikin, anaknya yang main gitu. Udah lah, nggak usah Shalom, kan ada kesempatan lah di luar, umurnya masih, maksudnya karirnya masih panjang gitu, nggak harus main di film ini. Tapi Yani tetap ya udah, akhirnya ya udahlah, terserah sutradaranya apa yang membuat dia nyaman, ya udah. Bayar profesional lah, gila. Bayar profesional. Melihat aktingnya Shalom sendiri, dia menjadikan tepatnya dengan Yang bisa menilai masyarakat penonton, juri festival, FFI dan lain sebagainya, bukan saya yang bisa menilai. Saya sebagai penonton aja mungkin ya. Saya pada saat menonton film Malam Hidayah Sinar, kan saat itu saya udah nonton, saya melihat semua peran-peran gak cuma Shalom tapi yang diperankan oleh Sienna dan juga Hamish itu believable gitu. Berarti kan mereka bermain secara baik gitu, mereka bisa membuat kita percaya. Aku percaya di situ bukan Hamish tapi dia Baskara. Terus aku percaya di situ bukan Shalom, karena kan anak kita tahu banget ya bagaimana gitu kesehariannya. Di situ aku tidak melihat Shalom di situ, dan apalagi Sienna tuh dilihat di layar gitu pada saat pas ngedit kan layarnya kecil tuh, tapi pas kemarin kita cek di TV, maka dia tuh benar-benar kelihatan benar-benar very siksa, depressed gitu, mata lo tuh bener-bener. Jadi I was like, sebagai penonton aku puas dan aku beli sama apa yang mereka rasakan di situ. Ada treatment khusus kayak soal ibu dan anak gitu, Gak ada, sama aja sama aku dengan pemain-pemain lainnya gitu kan. Kalau di lapangan aku bukan ibu dia gitu, aku sebagai lawan main dia gitu. Jadi ya kita ngikutin seperti apa sih prosesnya bersama gitu, kayak di produksi-produksi lainnya gitu. Nggak di situ terus jadi kayak ibu dan anak gitu. Keselan gitu, Shalom ke di filmnya. Ya di filmnya itu bagaimana cara menumbuhkan rasa kesal gitu ke ibu sendiri gitu, atau kalian malah jadi ketawa atau seperti apa gitu? Ketawa yang nonton ya. Iya, tapi aku lebih gimana ya kalau lagi udah riset dan udah action udah nggak ada Shalom lagi. Kita udah masuk peran sih, kita udah masuk peran, jadi udah gak ada rasa bulan sebagai ibunya Shalom. Kali pasti kan kayak banget deh ngomongnya gitu, menghabiskan, tapi pas ngelakuin sih udah menjadi Samira. Ya, itu yang saya lihat juga di set. Mereka tuh sangat profesional dan apa ya, bukan mau saling mengecewakan tapi kayak guide dan support, dan itu aku suka banget chemistry mereka berdua on set. Siapa yang ngomong? Aku yang mulai, terus sekarang 8 Januari ya. Oke. Saksikan film Malam Tiga Yasinan awal tahun 8 Januari 2026. Iya, Thank you. silakan boleh lewat sini. Mami dan Shalom foto itu berdua ya? Masih ada